ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan di video kali ini saya akan melakukan proses pembuatan bonsai. Dan kali ini saya akan mereview beberapa koleksi gaya on the rock ya. Jadi gaya on the rock yang saya program kemarin. Dan kali ini saya akan review ada 3 bahan dari sancang dan 1 bahan dari sianci, semuanya dengan gaya on the rock. Jadi sahabat bonsai, yang perlu diperhatikan dari gaya on the rock adalah kita memprogram akar bonsai kita agar mencengkram di karang ya. Jadi itu dia yang biasa disebut dengan gaya on the rock. Jadi nanti saya akan review satu persatu bahan bonsai yang saya program dengan gaya on the rock, dan saya akan melakukan proses apa yang saya akan lakukan pada beberapa atau 4 bahan bonsai dengan gaya on the rock. Jadi langsung saja kita review dari yang pertama, yaitu bahan dari sancang dengan ukuran small ya, ukuran kecil. Jadi bukan untuk mame, karena ini tingginya nanti saya akan buat di atas 15 cm, jadi masuk ke small. Jadi kita review lebih dekat. Nah sahabat saya, jadi ini dia satu bahan dari sancang, programan dengan gaya on the rock. Masih beberapa proses pengelosan dan pemilihan beberapa cabang sudah. Jadi yang kali ini yang saya lakukan dari bahan ini, saya akan melakukan pemilihan ya, tunas-tunas yang tidak diperlukan. Jadi ada beberapa tunas yang tumbuh dan tidak diperlukan, jadi kita pangkas saja. Kenapa kita pangkas? Agar pertumbuhannya ke arah tunas yang kita perlukan. Jadi makanan tidak terbagi, akan fokus tumbuhnya ke arah yang kita perlukan atau cabang yang kita perlukan. Jadi langsung kita pangkas dulu. Dan sahabat bonsai, sebelum kita melakukan pemangkasan ya, jadi kita cek dulu bagaimana kesehatan dari pohon ini. Jadi karena kemarin musim penghujan, jadi ada beberapa penyakit ya, seperti kupu-kupu putih. Jadi jika sancang sahabat bonsai di rumah atau bonsai sahabat di rumah ada tanda-tandanya ada keluar kupu-kupu putih kecil, jadi kita harus insek ya. Jadi kita harus insek itu biasanya saya menggunakan kaliandra. Jadi saya semprot saja kaliandra ke seluruh bagian dari, atau biasanya dari daun ya, yang terutama di daun. Jadi saya semprot dengan kaliandra. Dan sebelum kita melakukan pemangkasan dari tunas-tunas yang tidak diperlukan, saya akan mencabuti gulma ya. Jadi gulma ini juga mengganggu pertumbuhan dari bahan bonsai sahabat bonsai di rumah. Jadi kita harus cabut, kita buang, dan cek juga kesuburan ya. Dan cek juga kesuburan bonsai sahabat bonsai di rumah. Dan kita cek juga dari media, apakah medianya masih porus. Jadi porus itu artinya saat penyiraman air tidak ada mengendap di media, langsung turun ke bawah. Jadi seperti itu media yang bagus. Kemudian harus masih subur. Jadi harus kita pupuk menggunakan pupuk kotoran kambing ataupun pupuk dekastar yang biasa kita pakai. Dan ingat juga pergantian media ya, secara berkala, biasanya 6 bulan sekali kita ganti media. Setelah kita bersihkan gulma, kemudian kita pilih percabangan. Jadi kita lihat dulu. Nah, jadi sudah saya tentukan konsepnya dengan gaya on the rock, dengan tampak depan dari sini, tampak samping, ini tampak belakang. Nah, seperti ini. Yang pertama kita buka dulu kawatnya. Nah, ini kemarin kawat yang saya pakai untuk mengarahkan cabang, karena sudah masuk ke kambium, jadi saya lepas kawatnya. Nanti baru kita pemilihan tunas ya yang tidak diperlukan. Jadi bagaimana cara memilih cabang ya, nanti tunas mana yang akan saya buang dan mana yang akan saya biarkan. Nah sebelumnya, jadi sudah selesai saya melakukan pelepasan kawat. Jadi kali ini saya akan melakukan pemilihan tunas. Jadi untuk gaya on the rock dengan alur batang, ada alur batang seperti ini. Kita lihat lebih dekat, alur batang yang meliuk seperti ini. Jadi kita menumbuhkan tunas di tepat ya, seperti ini.
ditekukan. Di sininya kita tumbuhkan satu tunas sebagai cabang. Jadi untuk yang tunas yang seperti ini kita buang karena sangat tidak bagus kelihatannya. Yang bagian bawah ini tidak akan saya gunakan karena saya memproses hanya satu batang saja. Nah, ditekukan seperti ini, kita buang saja. Dan bagian bawah juga kita buang. Jadi sahabat bonsai, proses pemilihan tunas atau pemilihan cabang ya sudah saya pilih 1, 2, di belakang 1, dan ini ada satu tunas yang terlalu dekat, jadi saya terlalu dekat dengan batang, jadi saya pangkas saja. Nah, sahabat bonsai bisa lihat ya, ini tapak depan. Jadi sahabat bonsai, ini cabang pertama, cabang kedua, dan di belakang cabang ketiga, ikuti cabang lagi dan cabang ke belakang. Nah, sini yang nanti saya akan jadikan mahkota, dan ini akan jadi cabang. Kenapa masih panjang-panjang seperti ini? Karena saya masih melakukan pengelosan. Kenapa harus dilos dulu? Agar pertumbuhannya lebih cepat dan mencari balance lebih cepat. Jadi untuk balance antara batang dan cabang, misalkan sepertiga dari batang itu ukuran dari cabang. Nah, ini satu bahan dari sancang dengan gaya on the rock, dan ini masih ada bekas luka, jadi tidak saya pangkas dulu, saya biarkan dulu agar lukanya tertutup. Bekas kawat terjadi luka, jadi saya biarkan biar ngelos dulu. Nah, sahabat saya seperti ini ya. Jadi untuk cabang 1, 2, belakang, ini ada belakang lagi, ini ada cabang, kemudian ini kita tarik ke bawah, ini nanti jadi mahkota. Dan ini jadi mahkota, dan ini jadi cabang. Nah, jadi seperti itu untuk bonsai dengan gaya on the rock dengan alur batang meliuk ya, berliku. Nah, untuk bahan ini sudah proses hanya pemilihan tunas saja dan penentuan cabang saja, dan kita ambil bahan berikutnya. Dan sahabat saya, untuk bahan berikutnya yaitu bahan dari sancang lagi dengan program gaya on the rock. Jadi mencengkram di karang ya, akarnya mencengkram di karang. Jadi ini saya buat, dan ini sudah saya tentukan tapak depannya. Jadi ini ada satu cabang yang mungkin mengarah ke bawah, dan ini nanti pakai alur utama. Jadi proses ini saya melakukan pelepasan kawat karena sudah masuk ke dalam kambium. Cepat-cepat saya lepas agar tidak mengganggu pertumbuhan dari bahan ini, agar tidak membuat luka yang lebih keras. Nah, seperti ini karena sudah masuk ke dalam kayu, jadi putus ya seperti ini. Nah, jadi itu risikonya. Lambat buka kawat. Kali ini kita buka saja. Dan ini masih proses ya. Ini masih proses. Dan sahabat saya bisa dilihat lebih jelas ya bagian atasnya. Nah, karena ini ada satu, ini alur utama, namun percabangannya sangat jarang karena terkena kawat. Jadi kita pangkas saja. Nah, kita pangkas sampai sini saja. Dan untuk cabang yang ke samping, karena sudah hampir balance, jadi kita pangkas juga. Nah, sahabat masih, jadi seperti ini. Kemudian kali ini saya melakukan pemilihan lagi. Dan kali ini saya akan melakukan pemilihan tunas lagi. Jadi seperti ini, tunas-tunas seperti ini kita buang. Nah, karena letaknya ditekukan ya. Jadi kita harus diusahakan menemukan tunas di luar tekukan. Ini kita buang. Cabang yang terlalu tunas yang terlalu dekat dengan cabang juga kita buang. Cabang pertama kita buang.
ini kita buang. Ini kita buang juga. Nah, jadi sahabat bonsai, yang hanya saya sisakan hanya cabang pertama, alur batang utama. Ini untuk mahkota, nanti ini untuk cabang yang kedua, dan nanti saya akan buat nanti cabang yang ketiga di belakang dan seterusnya. Jadi ini masih proses ya sahabat bonsai. Nah, seperti itu proses dari pembuatan bonsai dengan gaya on the rock, melakukan pelepasan kawat dan juga pemilihan dari cabang ya, pemilihan cabang, dan juga masih proses ke pemotongan tadi, dan nanti akan membuat proses alur utama ya. Jadi alur utama sudah saya tentukan seperti ini. Jadi dari akar bisa lihat ini alurnya. Kemudian ini kita pakai untuk alur utama, dan nanti ke atas alur utama, cabang pertama, cabang yang kedua. Jadi hanya sedikit ya yang kita sisakan. Jadi kita membuat alur dulu ya, atau geraknya dulu, nanti baru kita pikirkan lagi ke anak cabang, ke ranting, dan seterusnya. Jadi tidak perlu banyak menumbuhkan tunas-tunas ya. Jadi tunas yang tidak diperlukan kita buang saja, karena semakin banyak tumbuh tunas, semakin lama nanti proses pembuatan bonsainya, karena makanan terbagi. Jadi seperti itu. Dan ini kita taruh dulu, kita ambil bahan berikutnya. Dan sobat bonsai, untuk bahan berikutnya yaitu bahan dari sancang lagi. Ini dengan ukuran small ya, ukuran kecil. Dan ini dengan alur yang ekstrim ya, bisa lihat lebih dekat. Nah, ini dengan alur yang ekstrim ya, dengan berlekuk-lekuk atau berliku-liku. Jadi seperti ini pohon ini masuk ya ke dalam karang, dan kita akan mengeluarkan akarnya dan kita proses akarnya supaya tumbuh dengan bagus. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti kita keluarkan akarnya agar mencengkram di karang. Namun ini masih proses ya, karena ukuran akarnya masih kecil-kecil. Dan kali ini kita melakukan pelepasan kawat sedikit. Pelepasan kawat yang ukuran kecil-kecil karena sudah masuk ke dalam kambium, dan yang besar belum. Jadi kita biarkan. Dan pemilihan cabang ya. Jadi bahan seperti ini dengan alur yang ekstrim seperti ini, kita juga menentukan di mana letak percabangannya. Jadi kita mulai saja. Kita lepas dulu kawatnya. Nah, seperti ini sahabat bonsai. Jadi kawat yang kecil sudah saya lepas, jadi kita putar dulu bahannya. Nah, jadi untuk bahan seperti ini beberapa sudah saya tentukan cabangnya. Jadi yang pertama, cabang yang pertama, nah, karena alurnya ekstrim, jadi saya buat yang pertama di belakang ya. Di belakang ini, saya pilih ini dulu satu. Jadi yang di bawah kita buang dulu. Nah, ini kita buang. Ini saya pilih satu, kemudian saya pilih ini dua, atau nanti saya pilih ini tiga. Jadi saya masih menyisakan tiga ya, tiga cabang pertama. Nanti kita pilih, kita pakai dua atau kita pakai satu, atau kita pakai tiga. Nah, jadi kita biarkan dulu. Dan untuk cabang di sini, nah, kita pilih satu. Nanti saya banyak menyisakan cabang ya. Kali ini saya banyak menyisakan tunas karena dengan gaya ekstrim seperti ini, siapa tahu nanti terpakai ya. Jadi saya takut memotongnya, jadi saya biarkan dulu seperti ini. Nah, yang penting letaknya di tekukan, di luar tekukan kita tumbuhkan tunas seperti itu. Nah, seperti itu sahabat bonsai. Jadi ini masih proses, masih saya los, masih beberapa saya los, dan saya biarkan dulu tumbuh dengan bagus. Nanti jika sudah balance atau seimbang, baru nanti akan saya pangkas. Nah, seperti ini harus kita pangkas. Ini sudah besar, dan saya akan melakukan
wiring ya, wiring di cabang bagian belakang. Nah ini dia cabang bagian belakang, saya akan wiring sedikit saja, kemudian saya pangkas karena sudah besar ya ukurannya, jadi saya akan pangkas. Karena juga ukurannya sudah besar atau sudah hampir balance, jadi kita pangkas saja sampai yang kita perlukan nanti. Nah untuk cabang yang kecil ini tidak saya akan wiring karena masih berukuran kecil, jadi jika masih kecil sudah ada wiring nanti akan rusak, pertumbuhannya juga lambat, jadi kita biarkan. Dan ini juga ukurannya sudah lumayan besar ya, jadi sepertiga dari cabang utama ini, jadi saya pangkas saja dulu. Saya pangkas juga, saya hanya menyisakan 3 tunas untuk anak cabang 2 dan untuk cabang utama 1 seperti ini. Saya menyisakan 3 tunas seperti ini, jadi untuk 1, tapi diusahakan di luar dari tekukan ya, kita tumbuhkan tunas seperti itu. Kenapa kita tumbuhkan di luar di luar tekukan ya, agar terlihat bagus ya. Jadi seperti ini, kita tekukan seperti ini. Nah, jadi kita tumbuhkan tunas. Nah, ini ada tekukan, kita tunas, kita artinya di luar tekukan ya, di luar tekukan kita tumbuhkan tunas seperti ini. Nah ini tapak belakang, di luar tekukan kita tumbuhkan tunas atau kita buat cabang. Nah ini dengan gaya on rock ya, dengan gaya on rock dari bahan sancang ukuran kecil. Jadi sahabat bonsai, itu dia proses dari beberapa bahan sancang yang ada di rumah saya yang saya buat dengan gaya on the rock ya. Jadi tadi sudah melakukan pemilihan dari tunas-tunas yang tidak diperlukan, pemilihan cabang, bagaimana pemilihan cabangnya, dan juga melakukan beberapa wiring atau melakukan pengarahan ya, melakukan pengarahan. Jadi untuk bahan bonsai untuk sancang ya, jadi diusahakan untuk medianya agar porus. Porus itu artinya saat penyiraman air langsung jatuh ke bawah, tidak mengendap di media. Agar tidak mengendap media, tujuannya agar akar tidak busuk, cepat busuk dan mengganggu pertumbuhan. Kemudian pemupukan ya, harus kita pupuk. Jadi untuk pupuk biasanya kita menggunakan dekastar, pupuk anorganik, dan juga bisa menggunakan pupuk organik yaitu dari kotoran kambing, pupuk yang lainnya. Dan untuk media saya biasanya menggunakan pasir malang yang saya campur dengan kompos, atau bisa dicampur dengan sekam, atau bisa kita gabung-gabungkan, yang penting medianya porus, jadi seperti itu. Dan untuk sancang juga perlu diperhatikan, sering sekali diserang oleh hama kupu-kupu putih. Jadi jika sudah diserang hama kupu-kupu putih, jadi pertumbuhan akan melambat dan bisa mati ranting atau mati cabang. Jadi yang perlu kita perhatikan, melakukan insek. Insek bisa lakukan berkala, bisa sebulan sekali, bisa 2 minggu sekali, atau saat kita lihat bahan kita terkena kupu-kupu putih baru kita semprot atau kita basmi dengan menggunakan insek. Jadi insek yang biasa saya gunakan itu dari merek Kaliandra seperti itu. Dan juga untuk bahan dari sancang diusahakan ditaruh di tempat yang full terkena sinar matahari dan tetap rajin menyiram. Jadi itu dia prosesnya, saya membuat atau proses pembuatan bonsai dari 3 bahan sancang dengan saya program gaya on the rock. Saya program dengan gaya on the rock. Dan untuk bahan sianci nanti di video berikutnya.
Dan sahabat bonsai, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.